Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayuning Tias dari jurusan Ekonomi Syariah kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu perlindungan konsumen, yakni tentang susu kemasan yang menyebabkan konsumen keracunan. Di mana deskripsi dari kasus tersebut yaitu penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya suatu produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Seperti halnya kasus sengketa yang terjadi terkait produk olahan pangan di Kota Bandung, di mana terdapat endapan di dalam susu kemasan yang diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry, yang mengakibatkan anak dari salah satu konsumen mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi susu kemasan tersebut. Analisis mengenai kasus tersebut yaitu yang berawal dari ketika anak dari Ibu Rini Trisnasari minum susu kemasan itu. Anaknya berkata, "Bu, ini susunya masih banyak, tapi kok airnya sedikit ya?" Lalu sang ibu mengecek dengan cara meneteskan susu tersebut ke dalam mulutnya, dan keluar satu tetes. Dan kemasan itu lalu dikocok, dan seperti ada benda yang berada di dalamnya. Sang ibu merasa kaget, ia langsung membuka kemasannya. Begitu dilihatnya, di dalamnya terdapat benda yang mirip dengan daging ayam. Ia pikir waktu itu seperti sayap ayam, namun setelah dilihat dengan jeli, daging tersebut mirip dengan selangkangan kodok. Ia mengaku efek dari minum susu itu, mulut dan tenggorokannya gatal, padahal ia hanya minum setetes saja. Dan ia berkata, kondisi anaknya lebih parah, bibirnya menebal dan muka memerah, serta merasakan gatal yang semakin lama semakin parah. Dan sore harinya langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dirawat dengan dugaan keracunan makanan. Setelah itu, ia langsung menghubungi perusahaan susu kemasan itu untuk mengajukan komplain. Menanggapi kasus tersebut, produsen susu PT Ultra Jaya mengklaim benda yang berbentuk mirip kaki katak tersebut merupakan endapan lemak susu. Kita sudah teliti dan terbukti kalau itu merupakan endapan susu lemak, bukan benda dari kategori hewan, kata kuasa hukum PT Ultra Jaya usai prasidang yang digelar Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen. Dari pihak Ultra Jaya juga tidak ingin disalahkan terkait kemasan yang rusak. PT Ultra Jaya menyebut kemasan rusak kemungkinan saat berada di distributor. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan ke produsen susu kemasan yang ditemukan benda menyerupai kaki katak. Pengecekan terhadap pengolahan susu kemasan itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan pengaduan dari yang bersangkutan. Dan hasil dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan itu tidak menemukan ada kejanggalan dari produsen. Kami langsung melihat ke sana dan proses pengolahan susunya berjalan dengan baik. Tidak ada masalah, kata Abdul Rahim selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Setelah itu, Rini Trisnasari sebagai pihak pelapor mengharapkan PT Ultra Jaya sebagai produsen bertanggung jawab atas produknya, terutama terhadap kesehatan yang menimpa anaknya tersebut. Banyak hal yang belum disepakati. Ada beberapa poin, terutama tanggung jawab sisi produsen yang sampai sekarang belum ada. Makanya sang ibu melapor kepada perusahaan, kata si Rini. PT Ultra Jaya melalui kuasa hukumnya, yaitu Sony Lunardi, membantah pihaknya tidak bertanggung jawab atas pengaduan Rini Trisnasari terkait kasus yang menimpa anaknya tersebut. Kami dari sejak awal sebetulnya selaku
pelaku usaha bukan tidak mau bertanggung jawab, hanya dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi tentang biaya ganti rugi, kata Sony Lunardi. Dia mengatakan, dalam proses ganti rugi ini, PT Ultra Jaya selaku perusahaan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan. Namun, menurut dia, tuntutan dari pihak konsumen dinilai tidak sepadan dan juga tidak didukung dengan data analisis dari dokter pihak rumah sakit. Sementara konsumen menuntut senilai 100 juta rupiah sebagai ganti rugi. Dan tuntutan itu diserahkan kepada perusahaan untuk ditandatangani pelaku usaha. Tetapi dari pihak perusahaan itu tidak dilakukan karena dari pihak perusahaan menilai ini tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung data analisis kedokteran bahwa anak ini akan sakit berkelanjutan dan harus melakukan pengobatan lebih lanjut lagi. Sesuai dengan peraturan, perusahaan memang akan mengganti biaya perawatan sampai pihak yang berkompeten menyatakan sembuh. Perusahaan sudah mendapatkan salinan biaya perawatan rumah sakit yang nilainya mencapai 13 juta, dan perusahaan juga akan memenuhi tuntutan jika dokter menyatakan bahwa si A butuh perawatan lebih lanjut. Namun, dari pihak perusahaan itu belum menerima tuntutan tersebut karena maunya dari konsumen itu sebesar 100 juta sebagai ganti rugi. Jadi pihak perusahaan itu masih bingung, seolah-olah produk yang rusak itu mengakibatkan sakit berkepanjangan, sedangkan dari dokter atau dari pihak rumah sakit itu telah menyatakan bahwa si anak itu sudah sembuh. Namun, mengapa dari pihak konsumen itu masih meminta ganti rugi sebesar 100 juta, sedangkan dari pihak rumah sakit itu cukup dengan 13 juta. Bahkan dari pihak perusahaan tersebut itu selain 13 juta itu masih menanggung biaya untuk kontrol si anak tersebut sampai benar-benar sembuh. Mengenai solusi atas kasus tersebut, yaitu yang pertama, sebelum membeli suatu produk itu harus melihat tanggal kadaluarsa. Jadi, dengan melihat tanggal kadaluarsa itu, konsumen akan mengetahui apakah produk tersebut itu masih layak dikonsumsi atau tidak. Jadi, dengan melihat tanggal kadaluarsa itu memungkinkan akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang selanjutnya yaitu melihat kemasan masih layak dijual atau tidak. Dengan cara melihat kemasan itu masih bagus atau sudah rusak atau sudah tidak layak dijual itu, maka konsumen akan lebih berhati-hati lagi dalam membeli suatu produk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.